Hari ini kita mendapat kesempatan yang menarik di dalam suasana Imlek ya. Jadi tadi jalan-jalan lumayan padat ya, sehingga saya sempat berdebar tetapi sampai di sini dengan selamat ya. Nah Bapak Ibu, kita melihat di dalam Roma 1 ayat 17 ya. Roma 1 ayat 17. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin mengetahui ya lukisan ini tentang apa ya. Ini dari koleksi lukisan di Fine Art Amerika ya. Ini lukisan yang menggambarkan adegan Petrus waktu lihat Tuhan Yesus di tengah badai, dia ingin sekali mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mempersilahkan. Dengan perkataan Tuhan Yesus, dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia mantap berjalan. Lalu tengah berjalan, kemudian dia melihat gelombang di kanan kiri, hatinya menjadi gelisah, goncang, dan kemudian mulai terpuruk ke dalam air. Nah saudara-saudara, kisah ini menggambarkan seorang yang imannya tidak stabil ya. Nah saudara-saudara, saya memberikan kata iman di sana. Kadang-kala kita memikir kata iman dan mulai kebingungan. Sebenarnya iman itu apa ya? Apalagi memikirkan erosi iman. Apalagi ya? Nah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita pikirkan. Nah saudara-saudara, apakah iman? Ya, kalau Anda mendengar kata beribadah sebagai orang beriman, nah kata iman di sini adalah agama. Ya, Anda beragama apa? Anda sedang beribadah sebagai orang beragama. Iman dimengerti sebagai agama. Wah, tidak selalu iman dalam bayangan yang kita pikirkan ya. Atau ada juga ikut tes dengan iman. Saya pernah, saudara-saudara, waktu kuliah di Unibra itu, saat menjelang tes, beberapa teman saya rupanya tidak sempat belajar. Lalu ditanya, kamu nggak belajar, kuliah kayak gini sulit, ujian terus gimana? Dengan iman. Wah, dengan iman. Istilah yang bagus, tetapi sebenarnya pengertiannya apa? Nekat. Nah ini istilah yang pakai istilah yang bagus tapi sebenarnya esensinya buruk sekali, nekat ya. Nah saudara-saudara, istilah ini pokoknya beriman. Nah ada orang tanpa persiapan kemudian maju di dalam kompetisi. Kalau tanya apa? Pokoknya beriman. Artinya yang penting pede, yang penting confident. Jadi istilah iman beda-beda saudara-saudara. Di dalam berbagai pembicaraan konteks jadi beda-beda. Kalau Anda mendengar kata pengakuan iman, apa yang dimaksud dengan iman? Pengakuan terhadap ajaran-ajaran yang dinyatakan merupakan ringkasan firman Tuhan. Dan menjadi doktrin yang kemudian kita pahami. Di sini pengertian iman beda lagi. Ya. Jangan ragu, beriman saja. Nah pengertian iman di sini adalah lawan dari perasaan ragu, lawan dari perasaan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang, beriman saja. Ya, mau nembak seorang pacar, aduh nanti kalau ditolak bagaimana? Jangan ragu, beriman saja. Nah di situ beriman adalah lawan kata dari perasaan. Ya, jadi saudara, mari kita pikirkan pengertian iman ini, lalu nanti kita kaitkan dengan erosi iman. Ya, nah pertama waktu kita mikirkan iman, jenis iman yang pertama yang perlu kita pikirkan iman natural. Ya. Saudara, ada ayat yang menarik di sini. Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah yang pertama adalah iman natural. Saudara-saudara di dalam ayat 17 yang kita baca tadi, dari iman kepada iman. Di dalam ayat 19-21 kita membaca secara iman natural manusia itu tahu, manusia itu percaya Allah itu ada. Jadi saudara-saudara manusia dicipta itu dengan keadaan jati diri, punya iman. Memiliki iman. Nah tidak selalu tahu itu berarti iman. Tetapi di dalam pengertian iman natural, iman itu bergabung dengan pengetahuan yang paling dasar, yaitu
Allah ada. Jadi saudara, keberadaan Allah itu pasti menjadi suatu bagian dari iman natural di dalam setiap orang. Nah saudara, ini adalah suatu keadaan yang pasti dimiliki orang. Jadi orang itu sekalipun belum mengenal Alkitab, dia tahu Allah itu ada. Salah satu unsur iman adalah tahu. Dia tahu Allah ada. Dan secara natural manusia itu sadar Allah itu ada. Saudara, Johannes Calvin pernah menuliskan kalimat ini di dalam buku Institutio, ya, dalam bahasa Indonesianya. Kesadaran tentang Tuhan terukir, tak terhapuskan di hati manusia. Keyakinan ini secara alami ada pada kita semua. Dan bagaikan benar-benar tertancap di dalam tulang kita. Sehingga saudara, tidak seorang pun bisa berdalil, Tuhan saya tidak pernah tahu kalau Tuhan itu ada. Tidak bisa. Tuhan sudah menyatakan dirinya ada, Allah itu ada, sehingga manusia tidak bisa berdalih. Nah saudara, Pak, saya lihat ada orang tidak percaya Tuhan loh. Ada orang ateis, bagaimana? Nah saudara, itu erosi. Ya saudara, suatu saat istri saya pernah mengalami proses di mana dia harusnya dioperasi di Singapore General Hospital. Ternyata pada pukul 2 saat kemudian ruang operasi sudah siap, profesornya juga siap. Menjelang dioperasi, profesornya cek lagi keadaan kankernya. Nah, saudara, beberapa menit kemudian profesornya keluar. Tyson Key. Pak Peter, kami sebelum operasi kami cek. Terus bagaimana dokter? Setelah kami cek lagi, kankernya sudah tidak ada. Wah, kaget saya. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Ya tidak perlu melakukan apa-apa. Saya perlu bayar berapa? Tidak perlu bayar Pak, karena nggak jadi. Terus ya sudah Bapak ajak istri Anda keluar jalan-jalannya aja di Singapura. Nah saudara, bagi saya itu pengalaman yang menyatakan mujizat Tuhan. Tapi bagi waktu saya cerita ada orang yang berkata apa? Hal begitu kok dipercaya karena Tuhan itu biasa, kebetulan, biasa sajalah. Nah saudara, perhatikan istilah ini. Bagi orang Kristen, saya percaya itu terjadi karena Tuhan. Tetapi ada orang mengatakan itu terjadi karena kebetulan. Nah kenapa saya mengatakan karena Tuhan? Karena saya percaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyebabkan. Saya beriman itu. Nah dulu kalau ada orang semacam ini saya grogi saudara. Tapi kemudian saya tahu bagaimana meresponinya. Saya akan bertanya, apa ya Bapak yakin itu kebetulan? Ya yakinlah, masa sedikit-sedikit kaitkan dengan Tuhan? Bapak percaya itu kebetulan? Ya percaya, masa sedikit-sedikit dikaitkan dengan Tuhan? Dengan kata lain saudara, dia berpegang kebetulan karena apa? Percaya. Jadi saudara, manusia itu secara natural punya iman. Dan jikalau dia sedang menyangkali ada orang beriman kepada Tuhan, tanpa dia sadari, dia sendiri sedang beriman pada sesuatu yang lain. Jadi dalam kasus ini, waktu saya mengatakan, saya percaya karena Tuhan. Dia menyepelekan, hari gini zaman modern kok percaya ada Tuhan. Itu kebetulan lah. Tanpa dia sadari, dia sendiri percaya pada si kebetulan. Cuma si kebetulan itu siapa tidak jelas. Asalnya bagaimana tidak jelas. Pribadinya bagaimana tidak jelas. Karakternya bagaimana tidak jelas. Dia sendiri tanpa sadar percaya, beriman pada si kebetulan itu. Jadi saudara, sekarang saya tidak gentar kalau ada orang mengatakan, kebetulan saja sedikit-sedikit kok berkata itu karena Tuhan. Bagi dia beriman itu suatu yang aneh, padahal tanpa dia sadari, dia sendiri sedang beriman. Nah krisis terjadi kalau orang berulang kali menindas kenyataan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada, bahwa sesuatu yang bukan kebetulan itu bisa terjadi. Kalau dia terus tindas. Lama-lama hati yang mengakui keberadaan Tuhan itu tertindas dan tidak lagi menggubris Allah ada atau tidak. Tetapi aslinya manusia sadar Allah itu ada. Nah saudara, demikian juga waktu saya mengatakan Allah ada. Orang bisa berkata, zaman modern masih percaya Allahnya ada. Emang bukan? Nah, ada orang mengatakan Allah tidak ada. Kalau dia berkata, Allah ada itu sesuatu yang aneh, kamu kok beriman pada Allah yang ada? Kan gak bisa dilihat, gak bisa dibuktikan.
Saudara-saudara, kalau dia berkata bahwa Allah ada terus dibuktikan, nah kita bisa katakan Allah tidak ada bisa dibuktikan tidak. Kalau nggak bisa dibuktikan berarti dia sedang apa? Dia sedang percaya. Jadi saudara, pada saat dia sedang meremehkan orang kok percaya pada Allah yang ada, lalu menolak fakta itu tanpa dia sadari dia sendiri sedang percaya pada Allah yang tidak ada. Jadi manusia itu secara natural memiliki iman, hanya iman itu diarahkan pada yang benar atau pada yang salah. Nah saudara, inilah kenyataan yang harus kita waspadai. Jikalau tidak, kita sendiri akan, oh ya aku kok beriman kok aneh. Sedangkan banyak orang tidak beriman. Dia sedang beriman, tapi dia tidak sadar bahwa dia beriman. Nah saudara, perhatikan gambar ini. Ini pemuda yang sedang beriman. Kita menggunakan iman saudara, dan bicara iman, zaman begini kok masih bicara iman, seolah-olah aneh. Sebenarnya iman itu kita gunakan bahkan dalam hal sederhana. Saking sederhana, saking naturalnya, saking begitu lumrahnya, kita tidak sadar kita sedang menggunakan iman. Contohnya apa? Waktu Anda duduk. Anda sebelum duduk katakanlah berat Anda 60 kilo. Anda tadi cek tidak? Oh bangku ini kira-kira kuat nggak dengan tubuh saya 60 kilo? Ambil barang dulu 60 kilo. Wah kuat, oke sudah terbukti. Taruh baru duduk. Atau Anda langsung duduk. Nah itu berarti Anda sedang menggunakan iman. Kursi ini kuat, meskipun belum saya lihat, belum saya buktikan, saya duduk. Tanpa sadar kita menggunakan iman. Tapi tidak sadar. Tapi iman itu sedang digunakan. Manusia secara natural itu memiliki iman. Dan iman itu akan digunakan di dalam kesehariannya bahkan sampai tidak sadar. Anda makan pun menggunakan iman. Rasanya nggak perlu iman ya saya makan. Nah saudara, pernahkah Anda menyelidiki butir-butiran itu ada racun arsenik tidak? Ada sianida tidak? Saya pernah Pak misalnya, cek butir pertama. Enggak ada ya? Oke, butir kedua, butir ketiga, 1000 butir. Dari pagi sampai sore ngecek satu, enggak makan-makan saudara. Lalu kenapa Anda waktu dapat sajian langsung makan? Tanpa Anda sadari, Anda beriman apa yang disajikan mama papa ini beres. Yang disajikan restoran ini beres. Makanan yang diberikan GRI ini beres. Beriman, makan, praktis. Jadi iman itu membuat hidup praktis. Naik pesawat, pernah nggak ada waktu naik pesawat? Pilotnya ada nggak ini? Ya. Dicek pilotnya lagi mabuk tidak? Wah Anda langsung duduk saja. Seolah-olah nanti bensinnya pasti penuh. Nanti pesawatnya pasti disupiri oleh seorang yang tidak mabuk. Anda punya iman banyak hal. Nanti pesawatnya dalam keadaan beres nyampe di seberang. Karena iman semua menjadi praktis. Bayangkan kalau setiap penumpang mengecek pilotnya. Satu persatu 100 penumpang ngecek. Sudah 100 menit terbuang. Mengecek bensinnya. Semua penumpang membuka tempat bensin. Menjadi tidak praktis. Saudara besok Senin. Betul? Nah tanpa kita sadar kita sedang beriman. Ya sepertinya setelah minggu besok Senin. Tidak ada bukti bahwa besok Senin. Belum ada bukti. Tapi kenapa kita sudah merancang Senin besok saya akan ke kantor. Itu bentuk iman. Saudara, relasi. Nah, Anda menikah dengan orang lain atau pacaran itu berdasarkan apa? Data yang sudah terjadi berapa bulan, berapa tahun sebelumnya. Lalu menikah berdasarkan data ini. Data berikutnya bagaimana? Beriman bahwa data ini semoga berlaku untuk data berikutnya. Tanpa sadar menikah pun perlu iman. Jadi saudara, secara natural manusia itu menggunakan iman. Nah sekarang yang kedua, iman buta. Ya. Ada ayat mungkin Anda sudah pernah kenal. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Waduh saudara. Apa artinya? Jadi orang ini berasumsi, wah jalan ini beres. Jalan ini lancar, jalan ini bagus. Ujungnya ternyata jurang. Ujungnya ternyata nanti tertimpa gelindingan batu dari bukit. Jadi apa yang diasumsikan, apa yang diyakini, apa yang dipercaya, apa yang diimani, ternyata tidak sesuai fakta atau objeknya. Dan iman buta itu artinya apa? Percaya tetapi tidak tahu faktanya yang akan terjadi bagaimana. Saudara, perhatikan gambar yang tadi. Ada nggak orang duduk, sudah merasa mantap, tiba-tiba tempat duduknya ambrol.
Ya, saya punya teman baik, sebelum dia menikah, duduk suatu tempat, yakin aja lah, tiba-tiba tempatnya ambruk. Brol! Nah, saya ingat adegan itu, istri saya juga ingat, karena mengalami istri saya waktu itu. Jadi saudara, kami sedang duduk di suatu tempat, tidak sadar itu tempat itu ambrol. Jadi iman buta tidak tahu faktanya. Ada nggak orang makan setelah makan ternyata keracunan? Nah, itu iman buta, artinya tidak tahu objeknya, tidak tahu fakta apa yang diimani. Ada nggak orang naik pesawat harapannya sampai tujuan ternyata kemudian tenggelam di Laut Jawa? Ada. Jadi objeknya ternyata tidak seperti yang diasumsikan, tidak seperti yang disangka, ujungnya menuju celaka. Berharap besok, hari ini sudah meninggal. Berharap relasi baik, ternyata pernikahan bubar. Nah saudara-saudara, iman buta berarti tidak tahu faktanya. Saya pernah di dalam rangka ingin menginjili seseorang di rumah sakit di Kota Malang. Saya lihat dari sal pertama, sal kedua dan seterusnya. Tiba-tiba ketemu seorang pemuda sedang bawa obat. Rupanya dia utusan dari perusahaan farmasi. Kemudian yuk kita ngobrol di kantin, kami ngobrol di kantin. Saat ngobrol di kantin, saya mulai langkah-langkah awal. Pak, kita ngobrol-ngobrol, semoga tidak ada apa-apa ya. Tapi kok seandainya ada suatu bencana, Bapak yakin gak kalau meninggal masuk surga? Oh saya yakin. Wah saya senang sekali, ini orang mantap sekali. Belum pernah saya melihat orang begitu yakin. Tapi saya tanya, kenapa Bapak begitu yakin? Karena saya percaya Yesus. Wah ini jangan-jangan orang Kristen, saya tidak perlu menginjili nih. Lalu tiba-tiba terpikir oleh saya tanya, menurut Bapak siapa Yesus itu? Nah itu saya tidak tahu. Loh aneh sekali. Percaya Yesus tapi tidak tahu Yesus. Muncul pertanyaan terakhir. Kok Anda bisa percaya Yesus padahal Anda tidak tahu Yesus? Iya Pak, saya pernah dengar kata orang kalau mau selamat percaya Yesus. Tapi dia tidak tahu siapa Yesus. Nah saudara-saudara ini namanya iman buta. Iman buta artinya dia percaya objeknya, dia yakin objeknya tapi tidak tahu fakta tentang objeknya. Nah saudara-saudara erosi iman adalah jikalau dia terlanjur dan terus menerus di dalam kebutaan semacam ini, hidupnya dalam bahaya. Orang ini percaya Yesus, tapi Yesus itu kan macam-macam. Saya pernah nonton film televisi, adegan tembak-tembakan di Meksiko. Penjahatnya itu menembak dengan liar sekali. Nama penjahatnya itu Yesus. Waduh. Ternyata di Meksiko banyak orang nama Yesus. Di Filipina banyak orang nama Yesus. Di Amerika Latin banyak orang nama Yesus. Yesus yang mana yang dipercaya? Nah saudara-saudara, iman buta adalah yang penting percaya, fakta yang dipercaya siapa tidak tahu. Yang dipercaya apa? Tidak tahu. Ini erosi. Membahayakan. Jadi seperti halnya tadi, mau makan. Nah kalau yang kasih makan gak jelas, ya mungkin perlu dicek dulu. Tapi kalau kasih makan papa mama kita, pihak gereja, atau apa ya kita sudah dengan sendirinya yakin. Ya. Yang ketiga, iman akali. Nah ini apa? Iman akali. Ya saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, Allah ada? Benar. Setan percaya? Loh kok setan percaya ya? Seingat saya setan gak percaya lah. Kalau di sini katakan setan percaya, berarti apa? Pengertian percayanya berbeda. Percaya yang dimaksud di sini adalah setuju fakta itu, tetapi tidak ada kaitan antara diriku dengan fakta itu. Seperti Bapak Ibu kalau mendengar presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Setuju fakta itu? Setuju. Tapi apakah kita mengenal secara pribadi? Tidak. Apakah Soekarno mengenal kita? Tidak. Apakah kita pernah berkunjung pada Soekarno? Juga tidak. Ini namanya percaya, iman akali itu. Percaya tapi tidak ada relasi, tidak ada kedekatan, tidak juga ada kaitan hidup kita mengandalkan dia. Ini kisah pada waktu Paulus bicara dengan Raja Agripa. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Nah istilah percaya yang bisa pakai di sini bukan percaya dalam arti Raja Agripa sudah betul-betul mengandalkan apa yang dikatakan nabi lalu dia berserah. Tidak. Raja Agripa setuju para nabi pernah ada. Raja Agripa sepakat nabi itu pernah hidup.
Jadi Raja Agripa sebagai seorang intelektual, dia mengerti, dia tahu, dia setuju. Tetapi tidak ada kaitan antara fakta itu dengan dirinya secara pribadi. Ini namanya iman akali. Nah, saudara, mari kita lihat video ini. Sebentar ya, saya mundur ya. Mestinya ada suara ya. Jadi iman akali itu, kalau seorang setuju fakta itu, tapi dia tidak mengandalkan fakta itu, maka dia tidak ada kaitan dengan fakta itu. Bayangkan semacam ini, saudara. Di sini ada kursi ya, yang diduduki basis tadi. Anda percaya kursi itu kuat? Wah, rasanya patut dipercaya. Lalu saya tanya, kenapa Anda percaya? Saya tahu pabriknya, Pak. Bahannya saya tahu, prosesnya saya tahu, quality controlnya saya tahu. Berarti Anda tahu, Anda percaya. Oke. Pertanyaan ketiga, pernahkah Anda menduduki kursinya basis itu? Wah, belum pernah Pak. Kalau kursi yang lain pernah. Dengan kata lain, dia tahu fakta itu, percaya fakta itu, tetapi belum pernah mendudukinya. Dia tidak pernah menikmati kursi itu. Nah, erosi iman di dalam erosi iman yang akali adalah, jikalau seorang tahu Yesus itu siapa, lahir di mana, mati bagaimana, bangkit bagaimana. Setuju fakta itu, yaitu percaya secara akali, tetapi belum menyerahkan hidup kepada Kristus, dia tidak menikmati keselamatan itu. Ini erosi yang berbahaya. Jadi saudara, sambil kita mendengarkan iman, sambil kita mikir, saya termasuk iman yang bagaimana. Ini kesempatan untuk recheck iman kita. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan peristiwa Blondin? Mari kita lihat ya. Faith. Jean-Francois Gravelet, better known as Blondin, was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings of a tightrope, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the Ini kisah USA. nyata, saudara. His act would be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then he would throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the tightrope on stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelette. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I could take a man across the tightrope in this wheelbarrow?" "Yes, I do," said the Duke. "Ah, hop in," replied Blondin. The crowd fell silent. But the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. Nah, saudara, ini contoh iman akali. Percayakah Anda? Percaya. Oke, naiklah. Oh, jangan. Nah, artinya dia cuma setuju secara nalar, setuju secara pikiran, setuju secara akali, tetapi tidak melibatkan dirinya di sana. Nah, saudara, jikalau ini dikaitkan dengan keselamatan, ini erosi iman yang berbahaya. Karena orang berpikir, ya saya di gereja. Saya setuju fakta-fakta itu. Jikalau dia belum melibatkan diri kepada Kristus, dia belum diselamatkan. Nah, ini situasi yang berbahaya yang dia sendiri tidak sadari. Saya yakin bangsawan Newcastle tadi kalau belum ditanya, mungkin dia pikir, wah saya adalah seorang oke-oke saja. Begitu ditanya, saya percaya Anda bisa membawa orang, wah ini pasti adegan yang seru, patut dicatat sejarah. Oke, Anda naiklah. Oh, wah di situ pertaruhan nyawa, dia tidak mau. Ini adalah iman akali. Nah, saudara, mari kita masuk berikutnya. Iman sementara. Ya, bermacam-macam iman ini menjadi suatu catatan kita untuk memahami tentang diri kita. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Artinya orang itu sempat menikmati lalu kemudian murtad. Bandingkan dengan 1 Timotius juga.
Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saudara, ada bagian-bagian di mana peristiwa orang percaya, lalu percayanya itu ternyata bersifat sementara. Tidak berlangsung seterusnya, tidak berlangsung lama, lalu kandas. Kandas mungkin karena kesulitan hidup yang begitu menyakitkan sampai dia mulai meragukan segala sesuatu. Imannya kandas. Nah, saudara, adakah orang Kristen setelah percaya Tuhan kemudian mengalami krisis dan meninggalkan iman? Ada, saudara. Nah, di situ menjadi hal yang perlu diwaspadai kalau kita sendiri mengalami. Saudara, ada orang yang kemudian sangat tertarik wanita lain, meskipun dia sudah beristri, lalu kemudian supaya bisa beristri lagi, dia pindah agama. Lalu beristri orang lainnya lagi. Nah saudara, dia tidak memahami bahwa di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen ada janji Tuhan yang begitu banyak dan indah. Tetapi jika orang ini mengalami krisis atau erosi dan tidak ada orang menopangnya, tidak ada orang mengkonselingnya, tidak ada orang membimbingnya, tidak ada komunitas atau kelompok yang juga membimbing dia, begitu mengalami krisis, begitu mengalami cobaan, begitu mengalami peperangan rohani, rontok dan kandaslah iman. Istilah kandas ini keras sekali, saudara. Kandas imannya. Dan Paulus memberitahukan kepada Timotius supaya dia memiliki pemahaman bahwa hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang akan dia bimbing. Nah, saudara, kita akan masuk iman khusus. Ya. Iman khusus bagaimana? Ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ini jenis iman yang orang itu merasa begitu mantap, yakin, lalu dia diketahui oleh Tuhan dan apa yang menjadi isi hati atau imannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini iman yang khusus ya. Jadi Tuhan memberikan anugerah pada orang-orang pada momen-momen tertentu. Iman yang khusus membuat orang ini kemudian yakin, mantap, dan sembuh. Ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, kisah ini terjadi saat Tuhan Yesus baru transfigurasi. Begitu elok, begitu menakjubkan, indah di puncak bukit. Di samping kanannya ada Musa, di samping kirinya ada Elia. Dan 3 muridnya takjub. Saking indahnya tempatnya sampai Petrus pingin tinggal di situ saja. Tapi tentu saja itu hanya sebentar. Kemudian Tuhan Yesus mengajak 3 murid ini turun. Saat murid-murid turun, rupanya pada waktu mereka di atas bukit, 9 murid yang lain sedang berusaha mengusir setan. Jadi ada seorang bapak anaknya itu kena sakit ayan atau seperti kena sakit ayan, anaknya meronta-ronta. Dia dengan penuh harapan berikan anaknya, titipkan pada murid, tolong usir setan. Murid, usir. Nah, terusir juga. Waduh, bapak itu juga bingung, loh ini murid-murid Tuhan Yesus gak bisa mengusir. Murid pertama gak bisa, kedua gak bisa, ketiga gak bisa. Pas mereka kaki lapak gak bisa, Tuhan Yesus murid-muridnya turun. Tuhan Yesus tadi tertampil memukau, sekarang langsung datangi para murid. Tuhan, ini orang ini keras, enggak, kami tidak bisa mengusir Tuhan. Berapa lama lagi aku harus bersama kalian? Kamu kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus menegur setan itu dan lepaslah. Dan murid bertanya, Tuhan kenapa ini? Tuhan Yesus mengatakan kurang percaya. Harus dengan doa dan puasa. Nah, puasa bagi orang Yahudi ya tentu saja membatasi makan, membatasi minum. Tapi kalau membatasi makan dan minum kemudian musir setan, hebat juga manusia. Ternyata puasa yang sesungguhnya di dalam kitab Yesaya apa? Mempedulikan orang lain, mengasihi orang miskin, menolong, bukan berbantah-bantah sambil berpuasa dan sebagainya. Nah, murid-murid itu saudara-saudara mungkin juga sekali 2 kali mengusir setan berhasil. Tapi mereka juga diam-diam ada pikiran. Wah, kalau Tuhan Yesus nanti jadi orang hebat, kami kan bisa jadi menteri di kanan kirinya. Jadi mereka sambil berpikir siapa yang hebat di antara kita. Jadi saya bayangkan saudara-saudara, kalau waktu itu terlanjur ada handphone,
Wah, murid pertama, lihat. Tolong video nanti viralkan ya, aku mengusir. Setan, pergi. Enggak pergi juga. Murid kedua, gua nih lebih hebat. Setan, pergi. Enggak mau pergi juga. Waduh, saudara. Jadi dalam murid-murid itu terbiasa mengusir setan, lama-lama tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berkonflik antara mereka sendiri. Mereka tidak peduli orang lain, yang penting bagaimana diriku jadi besar. Tidak ada lagi kuasa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ada iman sebiji sesawi saja, kamu bisa melakukan hal yang mustahil. Bagi orang Yahudi, istilah memindahkan gunung itu adalah kiasan untuk hal yang mustahil. Seperti kita mengatakan, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Itu yang mustahil. Bagi orang Yahudi, mengusir setan, wah itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau murni iman sebiji sesawi saja, bisa. Nah, saudara, murid-murid disadarkan, diberi pengertian tentang hal itu. Jadi andai kata mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak lagi menonjolkan keakuannya, mau kekuatan dari Tuhan, pasti mereka bisa. Nah, Anda sebagai orang Kristen diberi hak untuk mengusir setan. Bagi orang Yahudi itu sesuatu yang mustahil, tetapi kita diberi hak, kuasa, wewenang untuk mengusir setan. Lakukan itu, Anda bisa, ya, melalui pertolongan Tuhan. Yang terakhir adalah iman sejati, ya. Bagaimana iman sejati? Ibrani 11 ayat 1 menjadi bacaan yang menarik. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, tadi kita membahas iman. Ya, kalau iman bukan agama, iman bukan nekat, iman bukan ini, bukan ini. Lalu iman apa? Nah, Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi yang jelas untuk kita, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa Inggris versi NIV semacam ini. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ini kalau saya ubah di dalam kalimat yang lebih gampang dimengerti semacam ini. Iman adalah keyakinan hati pada apa yang kita harapkan dan kemantapan jiwa pada apa yang tidak kita lihat. Nah, saudara, keyakinan hati pada apa yang kita harapkan, kemantapan jiwa pada apa yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kalau kita mengerti pengertian iman semacam ini, inilah iman yang dimengerti oleh Nuh, inilah iman yang dimengerti oleh Yusuf, inilah iman yang dimengerti oleh Abraham, inilah iman yang harus kita miliki juga. Saudara, bagaimana saya mengetahui bahwa Yesus itu betul-betul ada? Bagaimana saya mengetahui bahwa Allah itu betul-betul ada? Kita bukan beriman buta. Oh, yang penting percaya Yesus. Siapa itu? Saya tidak tahu. Ada atau tidak? Saya tidak tahu. Pokoknya percaya nama itu. Nah, saudara, cara untuk memastikan bahwa kita memiliki informasi yang tepat adalah kita tahu Yesus itu ada. Sekarang tahun itu adalah tahun 2022. Tahun ini dihitung dari mana, saudara? Tahun ini dihitung dari angka 0, di mana angka 0 itu sebenarnya dimaksudkan untuk saat kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga keberadaan dalam sejarah itu menjadi dua bagian. Before Christ dan Anno Domini. Ya. Jadi gara-gara Kristus betul-betul pernah ada dalam sejarah, lalu kematian kebangkitannya begitu banyak membuat orang Romawi percaya pada Kristus, maka kekaisaran Roma menjadi pelan-pelan mayoritas Kristen, dan Kaisar Roma sendiri percaya pada Kristus, dia menetapkan suatu kebijakan. Yesus Kristus kelahirannya dihormati dengan permulaan kalender. Itu sebabnya tahun yang kita miliki adalah tahun Masehi, tahun Mesias, tahun Kristus, tahun Tuhan kita. Nah, saudara, dengan demikian Yesus Kristus apakah pernah ada? Ada. Justru tahun 2022 menegaskan dia betul-betul ada. Bukan cuma fantasi, bukan imajinasi, bukan fiksi. Dan menariknya di dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan
menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab menyatakan Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitannya menyatakan dia adalah Allah. Maka kita tahu pasti Yesus Kristus ada, kematian kebangkitannya betul-betul terjadi, Allah betul-betul ada, Kristus yang betul-betul suci ini menyatakan Allah ada, dan dia sendiri adalah Allah. Di ayat lain dikatakan semacam ini, Kristus tidak berbuat dosa. Kristus tidak berdosa. Nah saudara, pribadi semacam Kristus yang begitu akurat di dalam perkataannya, yang ajarannya begitu indah, tidak ada dosa dalam dirinya. Pribadi semacam ini layak dipercaya sepenuhnya. Pribadi ini ada, maka iman kita yang dari awal sudah diberikan Tuhan secara iman natural, mari kita dengan mengerti fakta-fakta ini, kita mengarahkan iman itu kepada pribadi Kristus yang betul-betul ada, Kristus betul-betul mati, Kristus betul-betul bangkit, meskipun kita tidak melihatnya. Tetapi kita mengharapkan inilah fakta yang benar. Nah saudara, barang siapa percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, orang itu memiliki iman sejati. Nah saudara, dengan mengerti beberapa versi iman ini, kita mulai sadar, aku termasuk sekedar iman natural kah? Yang sekedar percaya Allah ada? Nah orang yang memiliki iman natural perlu terus belajar mengerti sampai sadar Allah ada. Itu memberikan dia kesadaran melalui pengertian yang dia memiliki iman yang bertambah. Allah yang ada itu Allah Tritunggal, Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Lalu dengan mengerti lagi, iman lebih kuat lagi, lebih mengerti lagi, iman lebih kuat lagi. Itu yang dimaksud from faith to faith. Dari iman menuju iman. Nah saudara, waktu objek iman kita arahkan pada pribadi Kristus yang mati dan bangkit. Iman yang begitu berharga, yang dicipta sebagai jati diri manusia itu, menemukan objek iman yang berharga, yang bernilai kekal, yang bermutu tinggi, berlangsung sampai keabadian. Ini menjadikan kita diselamatkan. Nah, saudara, inilah yang saya mau bahas tentang berbagai macam iman. Nah, saudara, di dalam kita mengerti iman yang kita paham ini, Anda bisa bayangkan waktu Nuh diberitahu, Nuh buat bahtera karena nanti akan ada banjir. Nuh tidak pernah lihat banjir, tidak pernah lihat hujan. Jadi bagaimana? Bahtera pun belum pernah lihat. Dia membuat bahtera selama berpuluh-puluh tahun. Dengan apa? Meskipun aku tidak melihatnya, aku yakin yang dikatakan benar. Meskipun aku tidak tahu, aku mengharapkan yang dinyatakan Allah benar. Jadi berdasarkan keyakinan hati pada yang diharapkan perkataan benar, kemantapan jiwa, meskipun dia tidak lihat pasti kelak akan ada hujan, dia membuat bahtera Nuh. Inilah iman. Sekali lagi iman yang sejati itu apa? Keyakinan hati pada apa yang kita harapkan, kemantapan jiwa meskipun kita tidak melihatnya. Bagaimana Yusuf? Yusuf sama. Dia meninggal di Mesir, terkubur di Mesir, tapi sebelum dikubur, dia begitu berharap suatu saat tulangnya bisa kembali ke Israel. Karena dia tahu orang Israel kelak akan dijajah selama ratusan tahun. Dan dia berkata, nanti kalau kalian 400 tahun lebih dijajah di sini, ingat ya, bawa tulangku kembali ke Israel. Wih, begitu yakin 400 sekian nanti akan kembali ke Israel. Itu harapan Yusuf. Dan dia yakin, mantap. Meskipun dia tidak melihat orang Israel akan pergi ke sana, bawa tulangku. Dan terjadilah. Betul-betul orang Israel meninggalkan Mesir dan tulang Yusuf dibawa, dikuburkan di Israel. Jadi iman itu apa? Keyakinan hati pada apa yang kita harapkan, kemantapan jiwa pada apa yang tidak kita lihat. Abraham bagaimana? Abraham sama, saudara. Abraham itu diberi anak, lalu anak yang sudah nantikan belasan tahun itu tiba-tiba Tuhan bilang, persembahkan. Kata Tuhan melalui anaknya akan lahir keturunan. Kalau disembelih ya mati dong. Tapi Tuhan bilang harus dipersembahkan. Ini orang pribadi yang sama.
Kalau tidak saya persembahkan, saya tidak taat. Kalau dipersembahkan, anak mati. Jadi bagaimana ini? Saudara, ini dilema yang saya membayangkan alangkah sulitnya jikalau Abraham sendiri pas mengalaminya. Nah saudara, di dalam kebimbangan kesulitan itu ada iman sejati. Iman sejati itu apa? Dari dalam diri Abraham ada semacam keyakinan hati. Dia berharap kalaupun dia bunuh Ishak, Ishak akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dia mantap jiwa. Meskipun dia tidak lihat sebelumnya, kalau dia bunuh Ishak, Ishak akan dihidupkan kembali. Rahim istrinya yang mandul pernah dihidupkan. Dia juga pernah dimampukan lagi untuk menjadi seorang pria. Jadi dengan iman sejati semacam ini dia percaya yang mati bisa dihidupkan kembali. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Dengan kemantapan semacam ini, dia bawa pisau itu, dia taruh Ishak, dia akan sembelih. Tuhan, stop Abraham. Sekarang aku tahu kamu mengasihiku. Nah saudara, apa yang dilakukan Abraham ini ternyata harus kita ikuti. Apa itu? Percaya kebangkitan orang mati. Abraham adalah orang percaya pertama kebangkitan orang mati. Barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia memiliki iman sejati dan dia diselamatkan. Saudara-saudara, inilah iman demi iman yang kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberikan kita kemantapan jiwa untuk memahami. Mari kita berdoa sebelum kita tanya jawab ya. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan menolong kami beriman. Beriman sejati. Mengerti definisi iman yang Tuhan berikan. Sehingga kami terus dibimbing oleh firman-Mu. Terus dikuatkan Roh Kudus. Dan oleh Gembala kami yang agung Tuhan Yesus kami. Terus bertumbuh makin teguh, makin kuat, makin kokoh iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang bermaksud bertanya. Saya dengan senang hati mencoba untuk meresponinya atau menjawabnya. Kalau belum ada pertanyaan, saya mungkin akan menambah satu informasi lagi, ya, sambil Anda kalau ada pertanyaan silakan, ya. Nah, saudara-saudara, apakah keilmuan itu perlu iman? Nah, saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang pernah juga menjadi pemikiran saya. Orang-orang Kristen itu beriman, zaman modern itu yang penting bukti, verifikasi, ujian laboratorium. Ilmu kalau sudah modern nggak perlu iman, ya. Nah, saudara perhatikan, metode ilmiah itu biasanya semacam ini, ya. Ada observasi, ada pertanyaan, lalu kemudian memulai memikirkan suatu dugaan melalui proses deduksi, ya. Kalau tidak mengerti istilah deduksi nanti saya jelaskan. Muncullah suatu hipotesis semacam teori sementara. Lalu kemudian mengumpulkan data, diuji lagi, kok nggak klop, dimodifikasi lagi, sampai kemudian setelah diuji, ketemu kesimpulan. Nah, kesimpulan disebut induksi. Ini menjadi teori baru. Nah ya, Anda perhatikan sini ada deduksi, ada induksi. Metode ilmiah memerlukan deduksi, memerlukan induksi. Ya, saya lanjutkan. Kalau Anda melihat bagan yang lain dan di internet Anda menemukan bagan yang mirip-mirip, ya intinya semacam ini, ya. Selalu ada deduksi, selalu ada induksi, ya. Jadi metode ilmiah itu melakukan deduksi dan induksi. Loh Pak, kaitannya dengan iman bagaimana? Nah, sekarang perhatikan. Yang dimaksud deduksi itu apa? Nah, saya mengambil definisi dari Britannica.com, ya. Jadi rangkaian pembuktikan kesimpulan silogisme sebagai konsekuensi pernyataan-pernyataan premis sebelumnya. Ini namanya deduksi. Contohnya ya,
Jadi di dalam silogisme, urutan membuat kesimpulan itu biasanya ada premis mayor, lalu ada premis minor, baru kesimpulan. Ya, kalau premis mayornya benar, premis minornya tepat, kesimpulannya diharapkan tepat. Misalnya, dari teori yang sudah ada, katakanlah ada teori mengatakan semua logam memuai pada saat panas. Ya, nah kita setuju teori ini, teori benar. Nah di tempat kita ada logam. Meskipun kita belum memanaskan, berdasarkan teori ini, kita ada keyakinan. Ini kalau dipanaskan memuai. Meskipun kita belum melihatnya, kita ada kemantapan. Kalau dipanaskan memuai. Nah saudara, kesimpulannya apa? Benda ini tentunya memuai pada saat panas. Nah ini menjadi hipotesa. Ini namanya deduksi. Jadi metode ilmiah itu memerlukan deduksi. Nah, saudara perhatikan kata semua di sana. Apakah pernyataan ini benar? Duh Pak, semua logam dipanaskan memuai. Betulkah semua logam di dunia sudah dipanaskan? Betulkah semua logam di planet-planet sudah dipanaskan? Betulkah semua logam di alam semesta sudah dipanaskan? Belum. Dengan kata lain, semua logam memuai pada saat panas, itu adalah iman. Itu pernyataan iman, saudara-saudara. Pernyataan iman dengan harapan apa? Kalau logam-logam dipanaskan memuai, ya sekalipun logam-logam di dunia ini belum dipanaskan semua, kami berharap itulah yang terjadi. Kami mantap itulah yang terjadi. Jadi deduksi pun premis mayornya memerlukan iman. Metode ilmiah memerlukan iman. Nah orang yang tidak belajar metode ilmiah, mereka akan katakan, kita perlu bukti di laboratorium. Mereka tidak sadar tentang metode ilmiah ini. Nah sekarang kita belajar tentang induksi. Kalau induksi itu apa? Ini definisi dari Britannica lagi ya. Dalam bahasa Indonesianya, suatu metode penalaran dari suatu bagian tertentu menuju suatu keseluruhan, dari hal khusus menuju hal umum. Ya. Jadi biasanya orang mengeksperimen beberapa biji, berapa batang, lalu nanti diambil kesimpulannya. Contohnya, besi-besi ini memuai saya dipanaskan. Saya punya 5 besi atau 10 besi. Besi pertama saya panaskan memuai. Besi kedua saya panaskan memuai. Besi ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10 memuai. Wah saya senang. 10 besi ini dipanaskan memuai. Saya mengambil kesimpulan, semua besi di seluruh dunia, dimanapun, di alam semesta kalau dipanaskan memuai. Kesimpulan ini benar, tetapi belum dibuktikan. Dengan kata lain, ini adalah bentuk pernyataan iman. Jadi saudara, metode ilmiah itu memerlukan iman. Deduksinya memerlukan iman, induksinya memerlukan iman. Orang yang melakukan riset-riset, jikalau tidak mengerti apa dibalik deduksi induksi, mereka akan mengalami erosi dan mereka akan berpikir, kalau kekristenan perlu iman, di sini perlu riset, perlu verifikasi, perlu uji laboratorium, tidak perlu iman. Metode ilmiah pun perlu iman, saudara. Nah kalau kita mengerti ini dari awal, atau anak-anak kita didik dari kecil mengerti, metode ilmiah pun perlu iman, belajar Alkitab pun perlu iman, iman secara natural ada dari diri manusia dan itu berguna untuk segala bidang, segala hal, mereka tidak akan digoncangkan ketika mereka masuk level-level perguruan tinggi. Ini menjadi teori. Nah saudara, saya menambahkan itu saja. Supaya kita menjadi orang Kristen yang mantap. Dan kalau Anda perhatikan di dalam Ibrani 11 dikatakan apa? Melalui iman kita mengerti. Iman dulu baru pengertian. Iman dulu baru pemahaman. Iman dulu baru understanding. Faith seeking understanding. Ya. Baik sampai di sini. Adakah pertanyaan? Jikalau tidak, tidak apa? Nanti bisa disampaikan. Oh ada yang ngacung tangan. Baik silakan. Cek. Ya,
Saya mau tanya, kalau misalnya, tadi kan dijelaskan tentang iman natural dan iman sejati gitu ya. Kalau iman sejati apakah bisa mengalami erosi? Dan sebenarnya erosi itu tanda-tandanya apa sih Pak gitu? Apakah iman itu bisa dikalahkan dengan kebebalan hati manusia atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik, pertanyaan yang baik ya. Jadi saudara, setelah kita percaya pada Kristus, kita dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Dari wilayah di mana setan mendikte dengan sistem dosa, kepada wilayah kebenaran di mana Kristus mengarahkan, membimbing dengan kebenaran dengan sistem kebenaran ya. Nah saudara, setelah kita menjadi orang Kristen, ternyata ada kesamaan antara orang non-Kristen dengan orang Kristen. Kesamaannya apa? Orang non-Kristen memiliki manusia lama dengan segala keinginan yang buruk dan berdosa. Orang Kristen memiliki dampak manusia lama. Saya tidak mengatakan orang Kristen yang manusia baru ini campur manusia lama, tidak. Ini betul-betul manusia baru karena di posisi yang baru, tetapi ada dampak manusia lama. Dan dampak manusia lama ini, kalau tidak kita waspadai, seperti buku tulisannya John Owen, kalau kita diwaspadai, dampak manusia lama itu menyedot, menarik, menggoda kita, dan si jahat juga menggoda kita, menjatuhkan kita di dalam hidup. Akhirnya kita berdosa. Nah kalau kita berulang-ulang berdosa, lalu iblis mulai membisikkan kata-kata, kamu memang orang buruk, orang hina, orang kotor. Kamu gak layak untuk Tuhan. Lalu dia kemudian mengalami krisis erosi semacam itu. Maka dia menjadi orang yang di dalam kondisi sangat perlu ditolong. Itu sebabnya sebelum orang-orang mengalami cobaan, gangguan yang begitu menggoncang hidupnya, sebaiknya perlu pembinaan yang mantap. Sehingga ketika godaan, gangguan, cobaan, atau peperangan rohani datang, dia siap. Nah saudara, pada waktu orang jatuh dalam dosa, orang Kristen sekalipun, hati nuraninya merasa bersalah. Guilty feeling, begitu, rasa malu, rasa takut di hadapan Tuhan. Setan kemudian memberikan bisikan-bisikan, kamu memang orang hina. Maka saya pernah bertemu orang-orang Kristen yang merasa begitu kotor tapi tidak mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu menyayat-nyayat tubuhnya, pengen bunuh diri dan sebagainya. Saudara, itu adalah salah satu bentuk erosi iman yang terjadi sekalipun orang itu memiliki iman sejati. Itu sebabnya perlu komunitas, kelompok kecil yang saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung. Sehingga mereka saling memberikan encourage di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mendengar GRI juga akan mengembangkan pelayanan muda-mudi. Kalau muda-mudi sampai ada komunitas yang kuat, saling memperhatikan, saling mendukung, maka muda-mudi kuat, kelak mereka menjadi jemaat yang kuat, terbiasa dengan kelompok kecil. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Oh ya. Ya, tentang yang iman sementara itu Pak. Kita kan percaya bahwa orang Kristen beriman itu adalah karena anugerah dari Tuhan. Termasuk percaya kepada Kristus adalah anugerah. Tapi mengapa ada iman sementara itu di dalam orang Kristen? Kita tahu banyak cerita ada hamba Tuhan yang pada akhirnya bisa meninggalkan imannya. Ada para pelayan yang meninggalkan imannya. Itu karena apa ya Pak? Bukankah kita juga percaya bahwa ada pengajaran bahwa sekali selamat tetap selamat dan adanya pemeliharaan Allah. Dan kalau yang dibilang tadi pencobaan, bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan lebih besar dari kesanggupan yang kita miliki? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang baik ya. Saya teringat pada Ibrani 6 ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca ini. Saya bacakan ayat 4 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, dan seterusnya. Ya, dengan kata lain, terima kasih untuk ini ya. Dengan kata lain, ternyata ada orang Kristen itu ada beberapa macam. Orang Kristen yang mengalami lahir baru, dia betul-betul anak Tuhan, lalu ayat-ayat tadi berlaku seperti pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tetapi ada orang Kristen
yang dia berKTP Kristen, ke gereja, tetapi belum mengalami lahir baru. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu regeneration, ini diterangi apa? Illumination saja. Belum sampai regeneration, belum sampai mengalami lahir baru, belum betul-betul di dalam Tuhan. Dia sudah mencicipi, sayang sekali orang yang mengalami iluminasi ini tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memperhatikan, sehingga dia kemudian tidak memiliki iman yang sejati. Sayang sekali. Nah, orang-orang semacam ini yang mungkin sudah dekat sekali kepada keselamatan asal ada yang membimbing lebih intensif, dia tersingkir. Sayang sekali. Jadi demikian jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Anda. Saya menyerahkan kepada MC.